Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas banyak 5 soal TPS. Nah, 2 soal yaitu soal pertama dan kedua ini adalah tentang penalaran umum, sedangkan soal ketiga sampai kelima nanti pengetahuan kuantitatif. Baik, adik-adik langsung aja kita bahas soal pertama. Ini kita diberikan 2 buah segitiga, ya, di mana kita diminta menentukan nilai P. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, bangun pertama ini adalah untuk menentukan pola. Berdasarkan pola ini, maka kita dapat nanti berapa nilai P. Jadi di sini adik-adik coba pikirkan gimana cara mendapatkan 16. Nah, di antara 3 angka ini, kalau sistem kali dan bagi, mana yang lebih dekat dengan angka 16? Tentu 8. 16 itu 8 dikali 2. Nah, lalu gimana cara mendapatkan 2? 2 itu kita dapat dari 6 dibagi 3. Jadi caranya mudah, 6 bagi 3 itu 2, 2-nya itu kalikan 8, dapat 16. Ayo kita terapkan di sini. 12 bagi 4, 3. 3 kali 8, 24. Berarti dapatlah kita nilai P-nya 24. Maka jawabannya adalah ayam. Oke, baik. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Nah, pada soal kedua, di sini kita diberikan lagi 2 buah bangun. Nah, adik-adik kita diminta menentukan nilai X. Ayo, coba kita pikirkan berdasarkan pola ini. Ini ada 5, ada 7, 9, di sini 12, 16, 14. Nah, coba kita lihat ya. 12, 5 tambah 7, itu 12. Jelas? 10 tambah 20, 30. Pas. Nah, 7 tambah 9, 16. Ya, 7 tambah 9, 16. Berarti 20 tambah 30, 50. Maka dapat kita Y-nya 50. Nah, lalu gimana cara mendapatkan 14? 14 itu 12 tambah 16, 28. 28 dibagi 2, 14. Berarti di sini 30 tambah 50, 80. 80 kita bagi 2, 40. Berarti ketemulah kita X-nya 40 dan Y-nya sama dengan 50. Oke, maka jawabannya cantik. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Adik-adik, sebelum kita lanjut soal yang kedua, jangan lupa bantu kembangkan channel ini supaya bisa bermanfaat buat banyak orang dengan cara cukup klik tombol like, subscribe, dan share, serta tulis komentar adik-adik ya tentang video ini. Nah, kalau kalian subscribe, maka kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, baik. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang kedua. Soal yang kedua. Gaji Abdi 125% dari gaji Beni. Sedangkan gaji Cindy hanya 80% dari gaji Beni. Jadi kalau kita perhatikan, patokannya selalu adalah gaji Beni. Nah, jika total gaji ketiganya adalah 6.100.000 rupiah, maka berapakah gaji Cindy? Baik, kita lihat ya. Nah, gaji Abdi 125% dari gaji Beni. Berarti bisa kita katakan Abdi itu gaji Abdi itu adalah 1,25 kali dari gaji Beni. Nah, itu ya. Kemudian sedangkan gaji Cindy itu 80% dari gaji Beni. Berarti kalau kita tulis ke desimal, 80% itu 0,8. 0,8 dari gaji Beni. Nah, gaji ketiga-tiganya kalau dijumlahkan, berarti termasuk ditambahkan gaji Beni, maka dapat kita total tiga-tiganya itu 6.100.000 rupiah. Nah, itu total gaji ketiga-tiganya ya. Sekarang coba kita hitung ini, kita jumlahkan 1,25 tambah 0,8 tambah 1. Berarti sama dengan 1,25 ditambah dengan 1,8. Nah, kalau kita jumlahkan ini 1,25 ditambah 1,8, maka dapat kita 3,05 kali gaji Beni, itulah gaji total ketiga-tiganya 6.100.000 rupiah.
Nah, maka kita cari gaji Beni. Kenapa gaji Beni yang kita cari? Karena tadi semua dipatokkan kepada gaji Beni. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat gaji Beni adalah Rp6.100.000 dibagi 3,05. Dari sini kita bisa hitung dapat gaji Beni 2 juta rupiah. Nah, tapi soal nanya gaji Cindy. Nah, yang namanya Cindy gajinya 80% dari gaji Beni. Berarti 0,8 dikali 2 juta rupiah. Maka gaji Cindy adalah Rp1.600.000. Itu dia adik-adik ya. Itu soal yang ketiga. Baik, kita lanjut yang berikutnya, soal yang keempat. Nah, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ya. Serta tulis komentar adik-adik. Supaya kalian terus dapat nanti video terbaru dari saya. Baik, berikutnya kita lihat. Soal ini tentang perbandingan. Untuk membuat sebuah baju dibutuhkan kain dengan panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter serta 8 buah kancing. Pada suatu hari telah dihabiskan 188 kancing. Pertanyaannya, berapa panjang kain yang telah digunakan? Jika lebarnya adalah 3 meter. Oke. Jadi adik-adik, di sini kita bandingkan antara jumlah kancing dengan luas kain. Jumlah kancing dengan luas kain. Coba kita lihat. Jadi di sini tabelnya kita bisa tulis jumlah kancing kita mau bandingkan dengan luas kain. Oke, baik, kita lihat ya. Kalau jumlah kancingnya 8, maka luas kainnya adalah 1,5 dikali 1. Panjang dikali lebar. Berarti 1,5 meter kainnya. Luasnya ya. Nah, pertanyaannya, kalau kancingnya 144 buah, maka berapakah luas kainnya? Tetapi di sini lebar kainnya sudah tahu. Nah, berarti luas kainnya itu adalah panjangnya dikali dengan lebarnya. Berarti 3 kali P. Nah, kita mau cari P-nya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita langsung aja kali silang. Karena ini perbandingannya adalah perbandingan senilai. Kalau semakin besar jumlah kainnya, maka jumlah kancingnya semakin besar, maka luas kainnya juga makin besar. Kalau dia perbandingan senilai, kita kali silang. Nah, ini dikali ini sama dengan ini kali ini. Gitu aja. Berarti 8 dikali 3P. Itu sama dengan 144 dikali 1,5. Sudah, ya. Ini kalau kita hitung 8 kali 3 itu 24. 24P sama dengan 144 kali 1,5. Nah, ini kita bisa coret 24 dengan ini. Berarti ini adalah 6. Maka panjang kainnya adalah 6 kali 1,5. Berarti 9 meter. Maka jawabannya adalah ayam. Oke, adik-adik. Nah, kita lanjut soal yang kelima ya. Jangan lupa tadi klik tombol like, subscribe, dan share ya. Serta tulis komentar adik-adik. Nah, kita lihat soal nomor 5. Dari hasil survei di suatu kota diketahui 65% masyarakatnya suka nonton berita di TV. 65% suka nonton berita di TV, 40% suka membaca surat kabar. Nah, jadi sumber informasinya ada TV, ada surat kabar. Nah, dan 25% suka kedua-duanya, yaitu membaca surat kabar dan menonton TV. Pertanyaannya, berapa persen dari masyarakat kota tersebut yang tidak suka baik menonton berita di TV maupun
membaca surat kabar. Baik. Nah, adik-adik, di sini kita selesaikan dengan menggunakan diagram Venn. Berapa jumlah lingkarannya? Kita lihat ada berapa sumber datanya. Sumber datanya adalah TV dan surat kabar. Berarti lingkarannya kita buat 2. Nah, jangan lupa kalau pakai diagram Venn, harus kita sediakan yang beririsan. Yang pertama kita isi adalah irisan. Ini kita misalkan TV, ini surat kabar. Nah, kita isi dulu yang suka menonton TV dan membaca surat kabar. Ada berapa persen? Nah, ingat yang namanya persen itu totalnya harus 100 nanti ya. Totalnya harus 100. Ingat, 25% suka membaca surat kabar dan menonton TV. Berarti 25 kita tempatkan di sini. Nah, 25 di sini. Baik, sekarang yang satu-satu. Nah, 65% masyarakatnya suka berita di TV. Suka nonton berita di TV. 65%. Nah, ingat ini sudah 25. Berarti kesimpulannya ini ada 40. Berarti yang hanya nonton TV saja 40. Nah, itu maksudnya. Yang nonton TV dan surat kabar tadi, yang nonton TV dan baca surat kabar tadi 25. Berarti nonton TV totalnya ada 65. Lalu yang membaca surat kabar berapa? 40% membaca surat kabar. Ini sudah 25, berarti ini 15 lagi. Nah, yang ditanya yang tidak suka menonton TV maupun membaca berita di surat kabar. Nah, kita jumlahkan dulu ini. Ingat, yang di luar ini berarti 100 dikurang ini. Ini totalnya berapa ini? Kalau kita hitung, ya. 40 tambah 25, 65. Tambah 15, 80. 80%. Nah, berarti sisanya berapa? Yang tidak suka dua-duanya, berarti yang di luar, tentu itu ada 20%. Ya, maka jawabannya dodol. Nah, ini adik-adik pesan saya tetap berlatih terus dan belajar terus lewat channel saya Budiono Yahman. Ya, sekali lagi klik tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.